iPhone 11 Pro atau iPhone 11 Pro. Siapa sih yang nggak kenal handphone ini? Sekali lihat orang pasti langsung tahu kalau ini produk dari Apple. Desain kameranya yang ikonik jadi identitas dari handphone ini. Padahal Apple bukan yang pertama yang menyediakan 3 kamera di handphonenya. Disinilah hebatnya Apple bisa bikin identitas handphone ini menjadi dikenal banyak orang. iPhone 11 Pro dirilis pada bulan September 2019 dan dibanderol dengan harga 18 hingga 25 juta rupiah. Tergantung kapasitas yang kalian beli, semakin tinggi kapasitas memorinya, semakin tinggi pula harganya. Dan sekarang di tahun 2021, untuk harga barunya bisa kalian dapatkan dengan harga 14 hingga 18 juta rupiah. Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusri Adi Putra. Dan di video kali ini kita akan mereview iPhone 11 Pro atau iPhone 11. Handphone ini aku beli dengan kondisi second di Regatta Official dengan harga 10.800.000 dan kapasitas memorinya sebesar 256 GB dan RAM-nya sebesar 4 GB. Warna yang aku pilih ini adalah Midnight Green, varian warna baru yang dikeluarkan Apple pada tahun 2019 dan warna ini termasuk yang paling banyak dicari. Oke, seperti biasa kalau kalian mau beli handphone ini juga kalian bisa langsung cek aja di deskripsi, atau kalau kalian mau beli unit yang sedang kita review ini langsung aja cek di deskripsi. Tentunya harganya bakal aku turunin 100-300 ribu lebih murah. Pertama-tama kita akan bahas desainnya dulu. Menurut aku desain dari iPhone 11 Pro ini nggak perlu diragukan lagi, karena secara desain udah premium banget. Handphone ini berbahan kaca dengan finishing matte atau doff, sehingga gak gampang buat nempelin sidik jari kita. Sedangkan untuk frame sampingnya, handphone ini menggunakan bahan stainless steel yang bikin handphone ini terasa lebih kokoh. Untuk bobotnya sendiri, handphone ini nggak terlalu berat, cuma 188 gram. Jadi sangat nyaman dipegang dan juga nyaman dioperasikan dengan satu tangan. Oh iya, di sini iPhone 11 Pro nggak punya tombol fingerprint, tapi dia punya yang namanya Face ID. Dan Face ID yang dimiliki iPhone 11 Pro ini merupakan salah satu yang teraman yang ada di handphone saat ini. Dan untuk kecepatannya ini sangat cepat dan akurat. Dan ketika kita letakkan di meja pun, dia udah bisa scan muka kita. Jadi nggak mesti harus terlalu dekat dengan layarnya. Cuman ada satu yang kurang aku suka, yaitu ketika kita menggunakan Face ID, kita harus swipe dulu kan. Nah, coba aja kalau Apple bisa hilangin fitur ini, atau bisa kita setting, jadi bisa langsung masuk aja ke home tanpa harus kita swipe dulu gitu. Lebih simpel aja sih jadinya. Dan untuk kualitas layarnya, iPhone 11 Pro masih bisa dibilang salah satu yang terbaik yang pernah ada. Bahkan di tahun 2021 sekalipun. Layarnya punya detail yang sangat tajam, warnanya yang akurat, dan kontras warna yang sangat luas di 1 juta banding 1. Untuk ukuran layarnya, handphone ini memiliki ukuran layar sebesar 5,8 inci dengan aspek rasio 19,5 banding 9 dan dengan resolusi 1125 dikali 2436 pixel. Dan juga memiliki panel Super Retina XDR OLED. Sebenarnya sama aja dengan OLED Full HD Plus ya. Cuma kadang Apple suka kasih nama yang lebay untuk produknya. Dan itulah yang bikin Apple terkenal dengan istilah-istilah nama yang lebay tadi. Untuk pemakaiannya di bawah sinar matahari pun ini masih sangat bagus. Full brightness bisa terang banget. Dan layar masih kelihatan cenderung terang di bawah sinar matahari. Yang intinya masih enak buat dipakai. Dan untuk audionya, handphone ini memiliki dual stereo speaker yang letaknya itu di bagian bawah dan di atas layar handphone ini. Untuk kualitas audionya masih sangat bagus dan juga masih sangat jernih. Intinya, untuk urusan audionya, iPhone 11 Pro ini nggak kalah bersaing dengan handphone-handphone flagship yang ada di tahun 2021 ini. Cuma yang disayangkan, Apple nggak menyediakan lubang audio jack di handphone ini. Bagi yang penasaran dengan kualitas audio dan speakernya, simak video berikut ini. Lanjut ke bagian kameranya. iPhone 11 Pro ini memiliki setup 3 kamera belakang
dimana kamera utamanya ini memiliki resolusi 12 megapiksel f1.8 yang udah dilengkapi dengan OIS. Lalu untuk kamera keduanya yaitu kamera untuk tele 2 kali optical zoom sebesar 12 megapiksel f2.0 yang juga sudah dilengkapi dengan OIS. Sedangkan yang terakhir kamera 12 megapiksel f2.4 yang berfungsi sebagai ultrawide yang bisa ambil gambar dengan angle yang lebih lebar. Untuk hasil fotonya, aku bisa bilang iPhone 11 Pro ini bisa hasilin gambar yang lebih bagus di siang hari, dimana dynamic range-nya dan juga detail ketajamannya masih sangat bagus. Dan untuk foto malamnya, iPhone 11 Pro ini udah upgrade dibandingkan dengan iPhone generasi sebelumnya, dimana handphone ini sudah memiliki fitur night mode. Lalu untuk videografinya, iPhone 11 Pro ini bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps pada kamera belakangnya, dimana handphone ini juga memiliki stabilisasi yang bagus pada perekaman videonya. Lanjut ke kamera depannya. Di sini iPhone 11 Pro memiliki resolusi 12 megapiksel f2.2 dan untuk hasil dari kamera depan iPhone 11 Pro itu udah bagus banget, dimana semua detail masih dapat dan warnanya cenderung natural. Lalu untuk perekaman video untuk kamera depannya, iPhone 11 Pro ini bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Bagi yang penasaran dengan kualitas video dari iPhone 11 Pro ini, kalian bisa simak video berikut ini. Oke, ini adalah video dari kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 4K 60 fps. Dan kira-kira bagaimana nih menurut kalian kualitas dari audio dan stabilisasinya? Kalian bisa nilai sendiri dan tulis komentar di bawah. Dan ini merupakan video dari kamera belakang iPhone 11 Pro. Gimana menurut kalian untuk audio dan stabilisasinya? Oh ya, video ini direkam dengan resolusi 4K 60 fps. Kita akan coba lari. Oke, kemudian dynamic range. Oke, jadi bagus ya ini, sampai kelihatan awannya. Dan menurut aku kualitas dari iPhone 11 Pro ini masih sangat baik dan bisa bersaing dengan flagship yang ada di tahun 2021 ini. Untuk performanya, handphone ini dibekali dengan chipset A13 Bionic 7 nanometer yang dibekali RAM 4 GB dan juga kapasitas memori yang kita review ini sebesar 256 GB. Untuk OS-nya sudah yang terupdate di tahun 2021 ini, yaitu 14.7.1 dan masih bisa diupdate lagi, mungkin sampai 4 hingga 5 tahun ke depan. Buat yang belum tahu, chipset A13 Bionic itu merupakan chipset terbaik yang pernah ada di tahun 2019. Dan sekarang di tahun 2021 ini, chipset terbaik dipegang A14 Bionic yang bisa kalian dapatkan di iPhone 12 Pro Max. Dan untuk garansi resminya aku udah cek di sini, garansi resmi iPhone 11 Pro masih aktif sampai 14 Oktober 2021. Sekarang kita bahas dari performa gamenya. Di sini aku udah install beberapa game seperti PUBG Mobile, Genshin Impact, dan juga Aspal 9. Pada game PUBG kita bisa mendapatkan settingan Ultra XD paling maksimalnya. Tapi untuk frame rate-nya di sini cuma bisa Ultra. Terus kalau kita turunin di XDR, kita bisa mendapatkan frame rate-nya di Extreme. Jadi untuk game PUBG Mobile pastinya udah bisa rata kanan. Sedangkan untuk game Genshin Impact aku coba setting di rata kanan. Settingannya tinggi semua, sampai ada tulisan terlalu berat. Karena settingan yang aku pakai itu terlalu membebani chipsetnya. Jadi main di 15 menit awal aja udah kepanasan handphone ini. Tapi buat settingan frame rate-nya tetap stabil di 60 fps. Terus aku coba main game Aspal 9. Di sini aku mainnya itu sampai berjam-jam ya, sekitar 4 jaman gitu, sampai nguras 70% baterainya. Padahal udah disetting frame rate-nya di 60 fps, tapi herannya malah awet pemakan baterainya. Dan juga untuk suhunya nggak terlalu panas pada game ini. Padahal iPhone 11 Pro ini cuman punya kapasitas baterai sebesar 3046 mAh, yang menurut aku terlalu kecil untuk tahun 2021 ini. Tapi bisa tahan lama untuk pemakaian gamingnya. Ya intinya sih kalau mau main game di handphone ini kalian cukup pakai grafik rendah aja kalau mau pemakaian yang lebih lama lagi, dan juga untuk menjaga suhunya tetap dingin. Dan kalau kalian mau beli iPhone 11 Pro untuk keperluan gaming, kalian nggak salah pilih karena handphone ini kencang banget. Tapi walaupun kapasitas baterainya cuma 3046 mAh, itu bisa tahan sampai seharian dari pagi sampai malam kalau cuma buat main media sosial aja dengan waktu SOT 7-9 jam pemakaian. Untuk ngecasnya iPhone 11 Pro ini sudah dilengkapi dengan fitur fast charging 18 watt.
yang bisa ngecas 0 hingga 100 dalam waktu 1,5 jam aja, dan juga sudah support Qi wireless charging, sehingga handphone ini bisa ngecas secara wireless atau tanpa kabel dengan daya 10 watt. Selain itu, handphone ini juga memiliki sertifikat IP68 yang mampu melindungi tekanan terhadap debu dan air. Biasanya kalau aku beli iPhone second, yang pertama kali aku cek itu dari keaslian komponennya, apakah ada yang ditukar atau udah pernah servis atau belum. Di sini untuk kapasitas baterainya itu masih 100%, tapi sebenarnya agak sedikit mencurigakan ya. Takutnya handphone ini disuntik atau diganti komponen baterainya, makanya bisa jadi 100%. Tapi tenang aja, di sini bakal aku kasih tahu gimana sih cara cek keasliannya. Oke, pertama kita harus install aplikasi yang namanya Trio Tools. Trio Tools itu installnya di PC atau laptop kalian ya. Untuk aplikasinya tenang aja, bakal aku kasih link downloadnya di deskripsi. Jadi kalian bisa cek sendiri untuk iPhone yang kalian punya atau yang baru kalian beli. Di sini untuk pengecekannya cukup mudah. Pertama, buka aplikasi Trio Tool-nya. Lalu tinggal colokin aja kabel USB Lightning-nya ke handphone kalian. Jadi nanti langsung otomatis tersambung ke aplikasinya. Untuk pengecekannya, kita di sini cukup lihat di bagian View Verification Report. Dan di sini kita bisa lihat untuk hasilnya berwarna hijau, artinya komponennya masih asli, nggak pernah diganti atau dicabut. Dan untuk iPhone yang kita review ini masih original semua ya, karena komponennya tidak ada yang diganti. Bisa kita lihat dari warnanya hijau semua di sini. Dan ini contoh kalau misalnya ada komponen yang diganti. Untuk warna oranye artinya komponennya ada yang diganti secara resmi dari pihak Apple menggunakan garansi resmi. Lalu untuk warna merah artinya ada komponen yang pernah diganti secara manual. Jadi kalau kalian mau beli iPhone second, kalian harus benar-benar cek keaslian dari komponennya. Jadi benar-benar ori atau enggak. Oke guys, jadi videonya cukup sampai di sini aja. Dan kesimpulannya adalah iPhone 11 Pro ini layak kalian beli di tahun 2021 ini. Alasannya pertama, harganya udah mulai turun. Punya desain 3 kamera yang ikonik yang tentunya bisa naikin derajat kita. Chipset A13 Bionic masih salah satu chipset terbaik yang pernah ada bahkan di tahun 2021 ini. Layarnya 5,8 inci dengan Super Retina XDR OLED yang bisa memanjakan visual kita. Dari segi performa gamingnya, menurut aku iPhone 11 Pro ini masih menjadi salah satu handphone yang terbaik di pasaran. Bahkan di tahun 2021 sekalipun. Pemakaian baterainya cukup tahan lama dengan SOT 7-9 jam pemakaian. Support fast charging 18 watt dan juga sudah ada fitur wireless charging. Ada NFC dan juga terdapat Face ID serta IP68. iOS-nya masih bisa update lagi, mungkin 4-5 tahun ke depan. Kameranya gak usah diragukan lagi deh kualitasnya. Bisa merekam video 4K 60 fps untuk kamera depan dan belakangnya. Tentunya bisa bersaing dengan flagship lainnya di tahun 2021 ini. Jadi buat kalian yang mau beli iPhone 11 Pro, kayaknya ini waktu yang tepat buat kalian untuk beli. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih, saran aku sih beli yang versi terbaru atau di atas 11 Pro ini. Tentunya banyak fitur yang bisa didapatkan lagi dan spek yang lebih premium tentunya. Oke, jadi segini dulu videonya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan untuk link pembeliannya ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa lagi next video. Bye.